Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mufti Huda, Mulki Huda, Dr. Rosadi, salamnya sudah disampaikan tadi ke Mariadi, Kasekjen. Teman-teman yang lain, terima kasih. Karena saya pembicara terakhir, sepertinya saya nggak tahu terlalu banyak karena dua pembicara sebelumnya itu sudah mengupas sejauh mana positioning industri itu sendiri dan keterkaitan antara stakeholder khususnya di government, di masyarakat, dan tentu juga dengan pelaku bisnis. Saya hanya mungkin membahas tentang apa peran AMSI ke depannya di tengah situasi yang menurut kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi persoalan tambang itu, sawit dan tambang itu sendiri merupakan isu yang sebenarnya cukup kontroversial, Pak. Jadi bahkan di beberapa diskusi-diskusi sawit dan tambang itu kan dianggap merusak habitat dan ekosistem. Tapi belakangan ini ada semacam gerakan bersama bahwa industri sawit dan tambang itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dalam artian ini suatu realitas. Tinggal bagaimana peran media itu sendiri di dalam mendudukkan posisinya sebagai elemen dari demokrasi. Nah, salah satu fungsi yang menurut saya penting disuarakan teman-teman AMSI di Kalbar itu adalah bagaimana media-media AMSI di Kalbar itu menjadi bagian dari fungsi edukasi. Jadi bagaimana memberikan informasi yang sebenarnya betul-betul sesuai fakta dan sesuai dengan kajian akademik. Nah, makanya mungkin AMSI Kalbar perlu deh memperbanyak orang-orang narasumber seperti Pak Rosadi, karena dari situ kan kita bisa mendapat insight terkait persoalan yang sebenarnya. Nah, cilakanya kan saat ini media arus utama itu dikalahkan oleh media sosial. Jadi sumber-sumber informasi itu bukan berasal dari pihak-pihak yang berkompeten. Ya, jadi sekarang orang-orang yang sering banyak bicara soal tambang itu dan sawit itu malah bukan pihak-pihak dari kampus misalnya, tapi orang-orang yang tiba-tiba muncul dan viral di media sosial itu kemudian yang muncul. Nah, itu yang pertama. Jadi fungsi edukasi. Jadi saya harap teman-teman berkolaborasi dengan pihak kampus itu salah satu cara kita melawan disinformasi dan misinformasi. Ini penting saya pikir karena salah satu tugas berat dari AMSI itu kan melahirkan konten-konten yang berkualitas. Salah satu indikator konten berkualitas itu adalah narasumber yang kredibel. Itu perbedaan kita dengan sosial media sebenarnya. Jadi saya selalu optimis bahwa jalan pulang ke jurnalisme itu menjadi terbuka saat ini. Jadi kita jangan terlalu pesimis bahwa sekarang ini pemerintah di masa silam itu, ya kita harus fair juga ya, di masa silam itu pemerintah Jokowi itu kan dia tidak terlalu mengandalkan media arus utama, tapi dia lebih menggunakan influencer. Dan terbukti sampai sekarang sepertinya deh ya. Sampai sekarang sepertinya. Jadi yang diajak masuk kabinet di pemerintahan itu malah influencer ya, bukan orang-orang dari media. Dari media itu ya 1-2 orang deh, seperti 3 deh, yang orang-orang yang berlatar belakang dari media arus utama. Ada dari Kompas, ada dari mantan, ada dari pendiri AMSI malah Kak Nezar Patria itu yang sekarang Wamen Komdigi. Ada dari Bappenas juga itu yang dari media, tapi rata itu para komisaris-komisaris BUMN itu malah dari para influencer. Itu juga menjadi persoalan kita sebenarnya. Apakah ini masalah? Menurut saya ya kondisinya seperti itu. Tapi bagaimana AMSI mengambil peran yang lebih atraktif ke depannya di dalam mendudukkan sumber-sumber informasi itu betul-betul berasal dari pihak-pihak yang berkompeten. Jadi kita kembali ke teori dasar jurnalisme itu bahwa narasumber itu bukan yang viral,
tapi narasumber itu adalah orang-orang yang berkompeten. Dalam hal ini dari kampus misalnya Pak Rosadi, dan dari asosiasi Pak Lukti ya, Pak Boni gitu, kira-kira gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi fungsi edukasi, pentingnya media-media AMSI itu menjalankan fungsi edukasi. Yang kedua menurut saya fungsi kontrol sosialnya. Jadi salah satu fungsi, kan di teori dasar jurnalistik dan komunikasi itu kan fungsi media kan ada 4. Jadi to inform, to educate, to entertain, dan kontrol sosial. Nah, dua fungsi ini yang seharusnya dikedepankan saat ini. Jadi bagaimana kita mengedukasi di isu-isu tambang dan sawit itu, dan yang kedua melakukan isu-isu kontrol publik. Nah, satu hal yang menurut saya penting untuk dikolaborasikan dari Kalimantan Barat itu adalah perlunya mendorong isu-isu publik terkait regulasi pertambangan dan sawit yang tidak berpihak ke daerah, kan gitu. Tadi Pak Wagub dan Pak Kadis kan juga sudah sempat menjelaskan itu, dan Pak akademisi kita Pak Dr. Rosadi. Hampir bukan hanya di Kalbar deh sepertinya, industri itu karena regulasinya dikuasai oleh pusat, pemerintah daerah dan masyarakat lokalnya hanya jadi penonton. Saya selalu sebutnya pelengkap penderita saja, sehingga kemudian segala keuntungan yang diperoleh dari industri itu larinya ke pusat. Ke pusat itu pun larinya nggak jelas juga tuh. Apakah larinya ke segelintir pengusaha itu atau ke pemerintah? Coba itu bisa kita lihat. Jadi menurut saya keprihatinan Pak Wagub, perhatian Pak Rosadi dan Pak Kadis dan teman-teman di Kalbar ini yang harus kita suarakan deh sepertinya. Bagaimana suara-suara dari daerah itu bisa diakomodir oleh pemerintah pusat. Termasuk misalnya juga bagaimana isu-isu dasar, isu-isu publik yang menjadi concern dari kepentingan masyarakat itu yang pertama disuarakan. Nah, memang persoalan yang dihadapi teman-teman di media arus utama, khususnya anggota AMSI itu adalah bagaimana kita bisa sejajar dalam artian memberi dampak pemberitaan kepada publik, termasuk kepada para pemangku kepentingan. Jadi ini bukan perjalanan yang pendek dan butuh effort yang luar biasa, dan saya pikir teman-teman AMSI Kalbar ini dengan pernyataan tadi Pak Wagub itu bahwa silakan kritik, sebenarnya pesannya itu adalah bantu kami nih pemerintah daerah, bantu kami masyarakat Kalbar untuk menyorakan aspirasi kami ke pusat. Sebenarnya gaya bahasanya Pak Wagub tadi itu gaya komunikasi terbalik gitu sebenarnya. Dia sebenarnya minta bantuan itu teman-teman. Bagaimana kita membantu bukan pemerintahnya ya, saya pikir media sebagai entitas dari komunitas publik itu sendiri itu menjadi punya kewajiban di dalam menyuarakan aspirasi masyarakat di Kalimantan Barat. Oleh sebab itu saya memang berharap kehadiran AMSI Kalbar di sini itu mitra strategisnya pihak kampus, pihak-pihak teman dari asosiasi, dan saya lihat ada dorongan kuat dari pemerintah daerahnya. Saya pikir ini menjadi sebuah era yang baru nih untuk kemudian kita bersama-sama memperbaiki negeri ini. Karena visi misi AMSI itu kan selain melahirkan sebuah ekosistem digital yang berkualitas, informasi yang sehat itu kan juga bertugas untuk menjaga keberlanjutan. Salah satu keberlanjutan itu adalah keberlanjutan perusahaan. Dan kalau itu terjadi kan ada sinergi yang simbiosis mutualisme. Bagaimana kampus tetap menjadi segala sumber. Jadi gini, kampus itu sekarang Pak Rosadi harus menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan kebijakan dan kebaikan. Itu menurut saya. Media bertugas menyampaikan itu. Jadi ayo kampus bersuara kritis dengan analisis-analisisnya, jangan terkooptasi oleh oleh kepentingan, kan? Jangan terkooptasi oleh berbagai
kepentingan-kepentingan di luar kepentingan kampus, sehingga kemudian teman-teman bisa kemudian mengambil narasumbernya dari kampus. Oh, mungkin bisa saja, saya nggak tahu apakah ada pusat studi. Kalau Pak Rusadi kan pusat studinya soal tambang itu ya. Nah itu bikin dong pusat studi tambang dan sawit di kampus. Nanti kita rame-rame keroyok. Oh, jadi nanti konten-konten YouTube teman-teman anggota AMSI itu main di kampus. Penelitian-penelitian itu yang dipublikasi. Bukan yang viral-viral dipublikasi, karena itu kan jadi sampah. Kita ikut menjadi bagian penting dari memproduksi konten-konten yang negatif. Dan itu perlawanannya AMSI. Dari sejak 2017 kita terlibat dalam gerakan cek fakta. Dari 2017. Karena salah satu asbabun nuzulnya lahirnya AMSI itu sebenarnya adalah kita terlalu direcoki, dicecoki informasi yang sebenarnya tidak sehat. Dan itu dikapitalisasi oleh pihak-pihak yang hanya bekerja untuk menyemburi cuan. Sementara pers, media itu diikat oleh sebuah undang-undang nomor 40 tahun 99 bahwa dia menjadi penyambung lidah rakyat dalam tanda kutip gitu. Dia menjadi dia menjadi bagian penting dari corong masyarakat itu sendiri. Jadi saya pikir diskusi hari ini menurut saya produktif dan ide untuk bagaimana publik tercerahkan melalui kolaborasi antara semua stakeholder itu menjadi strategis. Ingat teman-teman, saat ini tidak ada lagi era kalau bukan saya negeri ini baik-baik saja. Saat ini kita harus gandengan, harus bergandeng tangan, bahu membahu untuk melawan hal-hal yang merugikan masyarakat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik.